Ketemu lagi Sobat Yep Studio. Salam damai, sehat dan bahagia selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak bosan-bosannya berbicara tentang Aryani sampai 4 episode dari channel ini. Beda dengan konten-konten lainnya. Mengapa demikian? Karena ini adalah konten dunia pendidikan. Kali ini kita akan mengambil judul royalti itu hanya bonus saja. Saya sarankan untuk mengikuti acara ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Seperti kemarin ada yang bertanya, dari mana Bapak tahu tentang royalti? Dari mana Bapak tahu kalau dibeli oleh Simon Cowell dan masih banyak lagi? Oleh sebab itu, episode 1, 2, 3 dan seterusnya tentang Aryani di channel Wagluk Apung ini merupakan satu kesatuan ya. Kalau cuma nonton satu konten pasti tidak terjawab. Dan kali ini adalah bagian ketiga, walaupun sebenarnya tentang Aryani di channel ini adalah yang keempat, tetapi rangkaian yang berhubungan dengan royalti ini adalah bagian ketiga. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Royalti itu hanya bonus saja, sebab banyak yang kita ambil hikmah dari populernya lagu-lagu yang diciptakan orang Indonesia yang membuat hati penonton meleleh. Bukan penonton Indonesia, tapi penonton di negeri lain. Dan Aryani ini ternyata bukan hanya sekedar di dunia seni, tetapi merembet kepada kebijakan-kebijakan politik juga. Sesungguhnya Aryani juga bisa menjadi pemersatu NKRI. Mengapa demikian? Setelah kita tonton di Close the Door yang dipandu oleh Deddy Corbuzier, kita akan tahu jawabannya. Di dalam channel tersebut juga terungkap selama bulan Ramadan. Ternyata beliau itu adalah orang yang suka nonton Close the Door. Bahkan selama bulan Ramadan 10 episode dia nonton dialog antar agama. Bahkan dia juga mengomentari tentang dialog dengan Bante yang beragama Buddha ya, pemuka agama Buddha itu. Nah loh, sudah Buddha katanya begitu. Dia pun ngekek tertawa. Ini salah satu contoh pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita tentang penyanderaan pilot Susi Air di Papua tenggelam sekarang, semuanya tersita kepada tontonan Aryani ini, apalagi Aryani berkunjung ke Papua. Berita Papua itu tentang penyanderaan Susi Air hilang, semuanya lari ke Aryani berkunjung ke Papua. Ini salah satu contoh strateginya. Harusnya negara Indonesia juga harus jeli bahwa Aryani berkunjung ke Papua itu boleh dikatakan bonus ya, tidak tidak biaya mahal, tapi dunia internasional justru pemberitaannya itu didominasi. Mengapa demikian kan? Seperti itu. Yang paling saya senang diantaranya Aryani itu ternyata
Dia menjawab semua komentar di Instagram atau di medsos ya, di FB dan media sosial lainnya. Dia mengungkapkan seperti itu, tapi sekarang ini dia tidak bisa menjawab semuanya. Karena apa? Begitu mau menjawab, kling masuk. Mau menjawab, kling masuk. Jadi kata dia, yakin nanti juga semuanya akan terjawab, hanya nunggu waktu saja. Berarti memang beliau itu begitu memelihara penggemar. Luar biasa ya. Dan ketika ditanya mana komentar yang paling berkesan, jawabnya cari aman semuanya. Dan Aryani ini manajernya adalah keluarga. Ketika ditanya tentang resignnya bapak dari sebuah pekerjaan, itu masa lalu katanya. Ya iyalah, penghasilan dari royaltinya itu kan sekarang tuh 2,5 juta dolar. Melampaui angka 34 miliar lebih ya per bulan. Untuk apa orang tua bekerja? Cukup aja dengan Aryani ini kan dibimbing begitu ya. Karena apa? Bukan lagi berbicara tentang Aryani individu, ini bicara negara juga. Seperti tentang Papua itu beritanya kan tenggelam tadi ya. Itu negara untuk bisa menenggelamkan berita-berita miring tentang Papua itu biayanya besar. Kalau sekarang kan seluruh dunia fokus itu ke Aryani itu. Penemuan lainnya diantaranya yang boleh dikatakan ini akan mengubah tatanan pendidikan seni ya. Ari Lasso sebagai jurinya Aryani dulu, katanya kan tidak boleh makan gorengan kalau penyanyi itu. Apa jawab Aryani? Tidak bisa makan tanpa gorengan. Tapi pinter dia meralat, canda ya. Padahal dia itu tampaknya serius. Dia tidak bisa makan tanpa gorengan. Yang tidak boleh menurut dirinya sendiri, tentu saja menurut Aryani ini tidak cocok dengan yang lain. Ini penemuan Aryani. Kalau minum es suaranya hilang. Tapi gorengan tidak. Kualitas sebagus itu, kalau mau menyanyi makan gorengan saja bagi dia. Asal satu, tidak boleh makan es. Sebab kalau makan es suaranya hilang. Yang bilang gitu. Dan sambal itu bagi Aryani suatu kebutuhan. Kalau di Amerika kan susah nyari sambal yang rasanya pedas, dia bawa sendiri kemanapun. Nah hadirin sekalian, kalau makanan di luar negeri tidak cocok dengan selera Anda, ikutilah Aryani kemanapun bawa sambal pribadi. Tapi di dalam wawancara dengan Teddy Corbuzier langsung meralat, itu brand, tidak boleh menyebut merek. Jadi dia kemanapun selalu membawa makanan berupa sambal yang tidak ada di luar negeri. Bagi orang-orang yang mau naik haji, itu ibadah haji, mau umroh ke tanah suci Arab Saudi, pengalaman orang tua saya itu makanan itu tidak ada rasanya, katanya tidak ada bumbunya. Nah, berguru dari Aryani. Aryani kemanapun membawa makanan khas tradisional yang digemari, jadi tidak ada masalah kalau pergi kemanapun juga ya. Temuan dari Aryani yang lainnya, dia bisa melelehkan hati orang bule. Orang bule pada nangis ya. Bahkan pembawa acara di salah satu stasiun TV itu tidak bisa melanjutkan acara, minta istirahat dulu 1-2 menit. Tidak bisa mengikuti atau mendengarkan lagu yang kedua. Minta istirahat dulu ya, seperti di konten sebelumnya kan sudah dibahas ya. Jadi sekali lagi royalti itu bagi Aryani itu hanya bonus. Dia sudah punya popularitas yang luar biasa. Mungkin penyanyi-penyanyi Indonesia yang disegani oleh Aryani itu juga boleh dikatakan sekarang ini tenggelam ya. Dulu kan gurunya ya yang dikagumi.
Anggun C. Sasmi itu kan go internasional, fokus kepada beliau. Tapi kali ini kayaknya pamornya kalah ya. Memang dari segi ilmu pengetahuan Mbak Anggun dia ada duanya ya. Tetapi kali ini mungkin harus tersisih sementara ya. Perhatian dunia fokus kepada Aryani. Simon Cowell ini yang punya jasa karena membeli lagu ciptaan Aryani. Royaltinya tadi kan 2,5 juta dolar. Di atas angka 34 miliar lebih per bulan. Uang itu buat apa ya? Padahal Aryani itu rumah kakeknya saja di Bantul sudah lumayan, boleh dikatakan stratifikasi sosialnya memang cukup tinggi. Tapi mau masyarakat ya, sampai tukang warung pun di dekat rumahnya kakek dari Aryani ini merasa akrab gitu. Karena kalau kemana-mana dia suka jajan dulu di situ katanya. Sebagai bahan gambaran bahwa dia itu bisa mengobo-obo hati orang bule, walaupun tentu kalau di Jogja kan bahasanya Jawa ya, tapi kalau di ibunya di Riau mungkin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Dan ini juga bisa meluluh lantakan pendapat bahwa di PBB itu mempergunakan bahasa Melayu, padahal di PBB itu justru yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Nah, pro dan kontra ini ya jangan diperpanjang lah. Dengan munculnya Aryani yang sehari-harinya mempergunakan bahasa Indonesia, ternyata para YouTuber yang sedang mencari subscribe dengan adanya Aryani ini, orang Amerika, orang Malaysia, orang Brunei Darussalam, termasuk Timor Leste, yang seolah-olah Timor Leste itu kan anti dengan bahasa Indonesia karena bahasa penjajah, katanya kan begitu, isu politiknya begitu, padahal Indonesia tidak pernah menjajah. Tetapi karena hampir 270 juta penduduk Indonesia yang mempergunakan bahasa Indonesia, Amerika, Malaysia, Brunei, Timor Leste berebut memburu subscribe, maka mereka buat kontennya berbahasa Indonesia. Jadi jangan lagi diperdebatkan bahwa di PBB itu mempergunakan bahasa internasionalnya, itu salah satu diantaranya bahasa Melayu. Itu keliru besar, sebab yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Perbedaan pendapat ini akan terhenti. Karena apa? Karena bahasa Melayu tidak dipahami oleh mayoritas 270 juta penduduk Indonesia. Karena memang beda. Sebab bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan 270 juta itu benar-benar fasih, paham banget, karena ini adalah bahasa persatuan dan bahasa kesatuan. Ya jangan jauh-jauh lah ditonton dari channel YouTube bangsa-bangsa yang di Asia ini, karena jumlah penduduk Indonesia begitu banyaknya dan pengguna bahasa Indonesia dari Amerika, dari mana-mana itu, ternyata dia mempelajarinya kamus bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Aryani ini luar biasa memang membuka tabir itu, bahwa di PBB bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, ini barangkali Aryani itu ngerembet kemana-mana ya, termasuk kepada masalah politik, masalah teori pembelajaran di sekolah, tentang bagaimana
mendidik Aryani di sekolah musik di Yogyakarta. Kepala sekolahnya diwawancara. Kemudian ketika beliau itu meniup alat musik tiup, Deddy Corbuzier bilangnya suling, padahal itu kan suling, kata Aryani, suling yang pakai tombol katanya. Itu salah satu di antaranya, alat sulingnya itu untuk study, bukan alat suling yang bagus, kata dia. Makanya ketika dia meniup alat musik tersebut ya standar, padahal dia itu baru 1 tahun belajar sudah bisa seperti itu luar biasa. Apalagi kalau mempergunakan alatnya yang bagus, yang canggih. Itu bukan alat yang sederhana seperti itu. Ini kan kelasnya kelas internasional, harusnya sudah mulai ya dibelikan dengan alat-alat yang, karena alat suling itu kan bisa dibawa kemana-mana ya. Sekolah juga terangkat bagaimana cara mendidiknya. Hanya 1 tahun saja dia sudah bisa mengajari tentang bermain suling. Jadi pendidikan di Indonesia itu harus sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau dulu kan pendidikan di Indonesia itu matematika, fisika, kimia itu diajarkan kepada semua siswa, mau nggak mau, suka atau nggak suka, dipaksa untuk bisa lulus ujian nasional. Kalau enggak ya nggak bisa punya ijazah SMA, kan begitu. Padahal memang matematika itu semua induk semua ilmu, itu perlu dasar-dasarnya dipelajari. Tetapi untuk keperluan individunya, kalau bakatnya di dunia seni seperti Aryani, ya fokus saja tentang dunia seni. Kalau dia hobinya futsal, kalau dia hobinya senam lantai, hobinya renang, mungkin itu jalan kehidupannya. Nah, ini mengubah pola pendidikan bahwa bakat istimewa atau cerdas istimewa itu adalah jalan hidup. Jangan memaksakan anak yang tidak suka dengan matematika dipaksa untuk memperdalam matematika. Cukup dasar-dasarnya saja sebagai modal dasar kehidupan. Ini yang bisa kita ambil dari Aryani tadi ya. Seperti di konten sebelumnya, kita sudah bisa mengamati bahwa mengoboh-oboh hati orang bule itu lewat seni bisa. Sampai pembawa acara itu tidak bisa melanjutkan siarannya seperti yang dilakukan Elis itu. Ditonton lagi di konten sebelumnya. Kemudian respon dari orang-orang yang ada di orang bule itu ketika Aryani menyanyi, ada yang tarik napas, menggetarkan bibir, melongo, mematung ya, kemudian melontarkan kata-kata yang spontan. Ya kalau kata-kata indah sih indah biasa. Ini sampai kata-kata kotor, kata-kata kotor dalam pengertian spontan ya. Ya seperti ada petir. Kalau ada petir menyambar kan kita kaget. Itu aslinya muncul. Bahasa yang tidak elok juga kadang-kadang spontan keluar. Dan itulah salah satu contoh bukti bahwa Aryani itu bisa menyebabkan orang mengeluarkan kata-kata spontan saking hatinya diremas-remas gitu, diobo-obo gitu. Karena seni memang seperti itu kan, seni itu halus ya gitu. Teknik-teknik menyanyinya berbisik, kemudian berteriak, menjerit. Kalau falsetto, vibrato itu kan sudah terlalu umum ya. Kalau ini sampai menggeram, mengaum. Itu teknik-teknik seperti itu perlu dipelajari tuh di sekolah ya. Kaum YouTuber juga sekarang banyak yang konsisten. Memang yang namanya YouTube kan harus konsisten kalau ingin banyak penontonnya ya. Tetapi orang yang biasanya membuat konten tentang jalan-jalan
tetapi hubungannya dengan Aryani gimana itu? Ternyata untuk yang biasa membuat konten jalan-jalan, ada yang berkunjung ke rumahnya Aryani, masih jalan-jalan juga ya kan. Padahal lah yang namanya konten jalan-jalan Aryani apa? Ya mungkin perjalanan pergi ke Papua, perjalanan ke berbagai negara Eropa, sampai 35 negara katanya ya kan. Menurut Aryani itu tertinggi itu medsosnya. Sekarang 30 lebih ya negara medsosnya menempatkan Aryani tertinggi di dunia ini. 30 negara itu yang masuk informasi ke Aryani. Nah, YouTuber ini yang mempublikasikan termasuk di channel Waglo Gupung Apung ini sudah 4 konten tentang Aryani, tetapi untuk royalti ini adalah yang ketiga. Jangan menganggap remeh para YouTuber ya untuk suatu produk termasuk perpolitikan besok tahun 2024. Sekolah harus mulai mempelajari metode-metode baru yang berhubungan dengan pendidikan, belajar dari Aryani ini. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.